Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 10 Prodi Pendidikan Biologi semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mahasiswa Universitas Unpad. Di sini kami akan membuat media pembelajaran tentang siklus hidrologi. Nah, simak video berikut untuk melihat cara pembuatan media siklus hidrologi. Dan inilah hasilnya, kegunaannya untuk media pembelajaran. Sekarang kita masuk pada penjelasan materi tentang siklus hidrologi air. Proses terjadinya siklus air diawali oleh sinar matahari yang memanaskan air di permukaan bumi sehingga air menguap. Proses ini disebut dengan evaporasi. Hilangnya uap air dapat berasal dari tumbuhan. Proses ini disebut transpirasi. Uap-uap air akan berkumpul berbentuk awan di atmosfer. Kemudian uap-uap air ini akan mengalami pengembunan yang disebut dengan kondensasi. Adanya angin atau perbedaan tekanan udara sehingga awan itu berpindah tempat. Proses ini disebut dengan adveksi. Karena suhu yang semakin dingin menjadi titik-titik air atau serpihan es. Titik-titik air atau serpihan es tersebut jatuh ke bumi dan proses ini disebut dengan presipitasi. Titik-titik air yang jatuh ke bumi akan diserap oleh tanah dan dibantu oleh pori-pori tanah. Proses ini disebut dengan infiltrasi. Pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah di permukaan bumi disebut dengan runoff. Kemudian air yang sudah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat
hidro dan logos. Hidro berarti air, sedangkan logos memiliki arti ilmu. Jika disimpulkan, hidrologi berarti ilmu yang mempelajari tentang air. Hidrologi merupakan sebuah ilmu yang mengkaji seputar air. Siklus air merupakan sebuah proses di mana air yang berasal dari lautan akan kembali menuju ke lautan. Air yang kita temui di daratan saat ini sebagai besar merupakan air yang berasal dari uapan air lautan yang kemudian menjadi hujan yang turun di darat. Kemudian air yang turun di darat dan hujan akan mengalir ke sungai, menguap kembali melalui tumbuhan dan ada yang masuk ke dalam tanah. Siklus air merupakan sebuah konsep yang mendasari mengenai keseimbangan air itu. Jenis-jenis siklus air. Jika melihat pada tempat turunnya air, siklus air dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, siklus kecil atau siklus pendek. Siklus ini dimulai dari air laut yang mendapat panas dari sinar matahari, kemudian air laut menguap hingga mencapai ketinggian tertentu. Pada ketinggian tertentu tersebut, air mengalami kondensasi dan membentuk embun. Kemudian hujan turun di atas laut, tidak sampai terbawa ke daratan maupun gelicer oleh angin. Yang kedua, siklus terang. Dalam siklus yang kedua, air laut yang mendapatkan sinar dari panas matahari kemudian menguap dan terbawa oleh angin hingga ke daratan. Karena suhu udara yang terdapat di daratan biasanya terjadi di pegunungan, maka terjadilah kondensasi atau pengembunan dan terbentuklah awan. Kemudian apabila awan yang sudah terbentuk tadi telah jatuh dengan uap air, maka turunlah hujan. Hujan yang turun itu ada yang masuk ke dalam tanah, ada yang mengalir ke sungai, ada yang masuk ke danau dan kembali ke laut. Yang ketiga, siklus panjang. Siklus ini terjadi sama dengan yang lain. Air laut yang terkena panas matahari kemudian menguap. Uap air tersebut dibawa oleh angin menuju ke daratan yang jauh. Jika uap air tersebut mengalami pendinginan, uap air itu kemudian menjadi kristal-kristal es. Setelah itu terjadilah hujan salju yang turun tadi kemudian membentuk padang salju yang kemudian mencair kembali dan mengalir di sungai-sungai gletser. Setelah kristal-kristal es tersebut mencair, air dari kristal es itu akan mengalir kembali ke laut. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tahapan-tahapan dalam siklus air, simak video berikut untuk mengetahui penjelasan mulai dari tahapan pertama sampai terakhir. Tahap yang pertama, evaporasi. Evaporasi merupakan penguapan air baik dari air danau, air sungai maupun air laut. Unsur-unsur yang mendukung keberlangsungan evaporasi adalah radiasi matahari yang adanya air. Energi panas asal guguhan tadi digunakan untuk menghangatkan daerah sekitar. Panas yang dipakai untuk memanaskan beberapa partikel tersebut disebut dengan persentase. Bagian lain dari energi panas ini akan diubah menjadi energi mekanik yang mengubah uap air dan permukaan udara di atas permukaan. Evaporasi juga melibatkan persediaan air yang siap untuk menggunakan evaporasi. Tingkat kekasaran pada tingkat evaporasi memberikan tekanan uap air yang tinggi pada permukaan udara. Tahapan yang kedua, transpirasi. Uap air juga keluar dari berbagai tanaman melalui sebuah proses yang bernama transpirasi. Setiap hari tanaman yang tumbuh mengeluarkan 5-10 kali uap air sama banyaknya dengan air yang mampu disimpan. Terjadinya transpirasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah radiasi matahari, radiasi udara, suhu, dan kecepatan angin. Selain beberapa faktor tersebut, besarnya transpirasi juga dipengaruhi oleh pori-pori daun, dan lainnya. Tahapan yang ketiga, kondensasi. Kondensasi
air biasanya melakukan pengembunan atau kondensasi pada partikel kecil debu udara. Pengembunan atau kondensasi dapat berubah partikel uap air kembali menjadi cair atau langsung mengubahnya menjadi partikel padat atau salju es. Partikel kecil air ini kemudian berkumpul dan membuat gumpalan awan. Yang keempat, adveksi. Ulang. Yang keempat, adveksi. Adveksi adalah proses berpindahnya awan. Adveksi menjadikan awan-awan menyebar dan berpindah tempat. Misalnya awan di wilayah lautan berpindah ke wilayah daratan. Awan yang telah terbentuk pada fase sebelumnya akan berpindah menuju lokasi lain karena pengaruh angin dan perbedaan tekanan udara. Adveksi menjadi suatu penyebaran panas dengan arah horizontal ataupun mendatar. Gerakan ini kemudian membuat udara di sekitarnya menjadi panas. Yang kelima, presipitasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Jika suhu sekitarnya kurang dari 0 derajat Celcius, kemudian akan terjadi hujan hingga hujan. Tahapan yang keenam yaitu infiltrasi atau perlokasi. Air yang turun ke permukaan bumi ada yang mengalir menuju sungai, ada yang digunakan tumbuhan untuk transpirasi, ada yang digunakan manusia untuk kebutuhannya, dan ada yang mengalir ke tanah. Proses mengalirnya air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah itulah yang disebut dengan infiltrasi atau perlokasi. Air di bawah permukaan tanah bergerak secara vertikal maupun horizontal sehingga kembali menuju sistem air di permukaan tanah. Tahapan yang ketujuh yaitu runoff. Tahapan runoff dalam siklus air adalah peristiwa hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan terjadi di wilayah daratan tinggi, misalnya hujan di daerah tinggi Semeru. Hal ini menyebabkan air mengalir ke daratan yang lebih rendah, sehingga proses runoff dapat diartikan adalah proses bergeraknya air. Air mengalir menuju ke laut sebagai tujuan terakhir. Setelah mencapai lautan, maka akan terjadi evaporasi dan proses air lainnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton.